Shalom, apa kabar hari ini? Hari ini kita kembali belajar agama. Kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, judul kita di pembelajaran ketiga adalah Allah hadir dalam setiap peristiwa. Nah, peristiwa dalam hal apa saja itu? Yaitu ada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan itu yaitu berlibur. Ketika kita berlibur bersama keluarga, ketika kita mendapatkan hadiah. Dan ada pun peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu misalnya banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Itu adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah Allah hadir di dalam setiap peristiwa. Ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Ayat Alkitabnya terambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31 atau 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka lawan Mesir." Nah, ini adalah sebuah cerita bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Ketika mereka sedang di dalam perjalanan dan akhirnya bangsa Israel tiba di perbatasan antara laut dan darat. Di situ mereka tidak bisa melewati laut pada waktu itu. Tetapi karena Allah beserta mereka, karena Allah hadir di dalam setiap permasalahan mereka, akhirnya Allah pun menyuruh Musa untuk membela laut tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Filistin. Di situ artinya Allah sendiri yang berperang untuk melawan orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita." Nah, artinya Allah berperang untuk melawan musuh kita. Semua kehendak, semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah, dan Allah pun hadir di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Kita lanjutkan. Musa di Gunung Horeb. Nah, sudah sekian lama Musa tinggal di Midian, jauh dari sanak saudaranya. Tentu ia sangat merindukannya. Namun ia tidak berani kembali ke Mesir karena takut kepada raja. Di Midian ia bekerja mengembalakan kambing domba Iman Yitro. Suatu saat Musa mengembala di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Tiba-tiba dilihatnya semak duri yang menyala. Aneh sekali, semak duri itu tidak terbakar. Ketika Musa melihat semak duri itu tidak terbakar, padahal sedang terbakar. Karena penasaran, didekatinya semak itu. Musa semakin heran. Ketika Musa makin mendekat, semak itu kok rasa penasaran itu, rasa heran itu terus muncul di dalam dirinya Musa. Musa semakin heran karena dari semak duri itu terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Musa baru tahu bahwa ternyata itu adalah Allah. Allah hadir dalam rupa nyala api. Allah memerintahkan Musa melepas alas kakinya, sebab tanah tempat Musa berdiri itu kudus. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa,
Musa menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Mungkin kita sudah mendengar cerita mungkin di sekolah minggu tentang pohon yang terbakar tetapi tidak terbakar. Karena itu Allah memberikan mandat kepada Musa. Allah hadir dalam bentuk nyala api. Lanjutkan lagi. Tidak selamanya hidup manusia itu menyenangkan. Ada kalanya hidup tidak menyenangkan meskipun hal itu tidak diharapkan. Kadang dalam kehidupan kita itu kita merasa sakit, kita merasa putus asa, kita merasa tidak dicukupi kebutuhan kita merasa bahwa orang tua memarahi kita, itu karena kesalahan kita. Nah, tidak selamanya kehidupan manusia itu menyenangkan. Pasti ada senang dan ada sedihnya. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus bersyukur. Karena itu Allah turut hadir dalam segala peristiwa yang kita alami. Nah, kita lanjutkan. Allah senang ketika manusia menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dengan peristiwa yang ada, Allah menghendaki manusia hanya bergantung kepadanya, sebab hanya Dialah yang mempunyai kuasa mengatasi kesulitan umatnya. Ketika kita sedang mengalami masalah, maka kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan yang kita butuhkan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Umat Allah ketika meninggalkan Mesir, kita lanjutkan. Allah hadir menolong umatnya yang dalam ketakutan. Saat itu tentara Mesir mengejar umat Allah yang sedang dalam perjalanan ke Kanaan, tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan diri karena di hadapan mereka Laut Kalzom membentang. Allah mengetahui hal itu, diutusnya Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut. Seketika itu Allah mendatangkan angin laut, terbelahlah sehingga dapat dilewati. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka bisa melewati laut karena Allah sendiri yang melindungi mereka. Dan seorang ibu dan anak perempuan yang tinggal di desa Sarfat, kekeringan melanda negerinya sehingga makanan sulit di saat itu. Hari itu mereka hanya memiliki sedikit gandum dan minyak. Sebentar lagi ia akan membuat roti sebagai makan terakhir. Setelah itu mereka tentu akan mati kelaparan. Allah mengutus Nabi Elia dari Sunat supaya mengunjunginya. Sesampainya di desa Safrat, Nabi Elia berjumpa dengan ibu itu yang sedang mencari kayu bakar. Nabi Elia meminta makan dan minum kepada ibu itu. Ibu itu menjelaskan bahwa ia hanya punya sedikit makanan. Namun Nabi Elia meyakinkan kepada ibu itu bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang ajaib, yaitu tepung dan minyak tak akan habis sehingga saat kekeringan berakhir, supaya apa yang dikatakan Elia benar-benar terjadi. Jadi dalam satu desa ada seorang ibu yang hanya memiliki sedikit roti dan sedikit minyak. Nah, ketika Nabi Elia berjumpa dengan ibu tersebut, Nabi Elia itu pun meminta makanan. Akhirnya ibu itu pun dengan pemikiran yang bimbang, akhirnya ibu itu pun memberikan makanan kepada Elia, padahal hanya sedikit makanan itu yang dia punya, tetapi dengan imannya seorang ibu itu pun memberikan makanan kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Allah melimpahkan berkat di dalam kehidupan ibu tersebut karena ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Nah, hari ini sekian pembelajaran kita saat ini. Biar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat walaupun kita di dalam rumah. Nah, tugas kalian hari ini adalah mencatat PowerPoint yang ada di video ini. Setelah dicatat, kalian catat di buku catatannya.
Ini adalah tugas kalian minggu ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.